siapa calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Dimulai dengan pembukaan, kedua pembacaan doa, tiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, empat menyanyikan Mars FEB Unpad, lima sambutan wakil ketua KPU FEB Unpad 2024, enam pembacaan tata tertib, tujuh pemaparan visi dan misi pasangan calon serta sesi tanya jawab, 8 closing statement dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025, 9 sesi dokumentasi, dan terakhir ditutup oleh penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini 24 Januari 2025 di Zoom meeting ini dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Pada seluruh hadirin, saya persilakan untuk duduk dengan kedua. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar, mendalami ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan kesempatan, berani dalam karya, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Cara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua KPU FEB Unpad 2024 kepada Tasawwa Waratu Nadira, dipersilakan.
Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Kema jurusan Bisnis Digital yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye di hari ini. Terima kasih juga kepada paslon nomor urut 2 kami, yaitu Kang Ibrahim dan Kang Syamil, beserta seluruh jajaran tim sesnya. Dan juga pastinya terima kasih kepada seluruh panitia KPU yang telah bekerja keras merancang seluruh rangkaian pada hari ini. Teman-teman semua, hari ini sudah memasuki masa kampanye di hari pertama. Kampanye ini KPU hadirkan sebagai wadah untuk para paslon kami menyampaikan seluruh gagasan, visi misi yang mereka punya kepada seluruh Kema FEB Unpad, terkhususnya pada Zoom kali ini, yaitu kepada teman-teman Kema jurusan Bisnis Digital. Maka dari itu, semangat kepada seluruh peserta, semangat juga kepada kedua paslon nomor urut 2 kami, yaitu Kang Ibrahim dan Kang Syamil, dan semangat juga kepada seluruh panitia KPU. Terima kasih, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Teh Pasalwara Tunadira atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Pada Ramadina, selaku moderator kampanye penuh FEB Unpad 2025, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Ramadina Sumadianti selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib. 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilahkan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB Unpad diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 2. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin make sure apakah suara kami terdengar? Izin moderator untuk make sure. Gimana? Terdengar baik, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Izin teman-teman nonton bisik, kita mau saksi. Sebelumnya izin disclaimer sedikit, mohon maaf kepada Kema Distik dan Unit KPU bahwa kami sedang di lokasi KKN dan juga keadaan juga sedang hujan, maka ada keterbatasan dalam device baik visual maupun audio. Sekali lagi tanpa mengurangi secara hormat kepada teman-teman Distik dan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Kema Bisdik. Selamat datang. Perkenalkan,
Kami dari pasangan calon bersambil dan membawakan spirit dan para aksara yang akan membawakan yang akan membuahkan gagasan, harapan, dan juga komitmen kami sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM KMFB tahun 2025. Di sini kami membawakan spirit lentera aksara. Apa apa sih lentera aksara itu? Lentera aksara menjadi sebuah simbol kehangatan, penerangan, dan kebersamaan. Dan aksara menjadi komitmen bahwa dalam bahasa kita, aksara itu artinya tidak hancur ataupun sesuatu yang abadi tak kekang oleh waktu. Dan kami memiliki harapan serta cita-cita bahwa lentera aksara terus menerangi kebersamaan, terus membersama di KMFB dimanapun, kapanpun, dan setiap dimanapun bencana FB berada. Baik kata mengantar, sedikit perkenalkan kembali kita dari pasangan calon nomor urut 2, Ibrahim Syamil mempunyai mimpi, harapan, serta cita-cita yang dituangkan untuk menjadi bagian sejarah sebagai Unpad. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena apa? Karena kami ingin pada akhirnya BEM KMFB 4 itu dimiliki oleh KMFB, bukan dimiliki oleh sebagian orang ataupun orang-orang tertentu. Kami ingin mengedepankan bagaimana adanya sebuah sinergi, integrasi dalam peran BEM KMFB 4 tahun 2025. Kita bisa lihat bahwa BEM KMFB 4 ternyata bukan hanya berfokus pada BEM KMFB 4 itu sendiri, namun memiliki kesinambungan ataupun kebersamaan dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lainnya ataupun terhadap pemegang kebijakan di rektorat dekanat prodi. Dan juga ini menghasilkan bagaimana sivitas akademika menjadi tonggak utama untuk mewujudkan fakultas yang unggul yang harus diperhatikan bagaimana hak-hak dari mahasiswa, harapan, serta keinginan bisa diakselerasikan lebih jauh. Lanjut, kita membahas terkait latar belakang. Latar belakang, mengapa Badan Eksekutif Mahasiswa itu harus ada? Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan secara terorganisir. Dalam dinamika kampus, mahasiswa memerlukan lembaga yang dapat menjadi penghubung antara mereka dengan pihak fakultas, univ maupun masyarakat luas. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun, seringnya terhambat karena kurangnya ruang untuk kolaborasi. Sebagai perusahaan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tapi juga menciptakan program yang sinergis untuk keberlanjutan organisasi dan pemaksimalan potensi KEMA. Maka dari itu, BEM berperan untuk memberikan fondasi yang kokoh dalam gerakan mahasiswa dalam menciptakan perubahan yang nyata. Baik lagi, perkenalkan nama saya Ibrahim. Dan perkenalkan, nama saya Syamil. Dan kita masuk kepada hakikat BEM. Pada hakikatnya, BEM KMFB 4 ada 3 yang menjadi poin utama bahwa BEM KMFB 4 menjadi perwakilan mahasiswa. Pada hakikatnya, BEM KMFB 4 harus menjadi representatif KMFB itu sendiri. Yang kedua, menjadi wadah pengembangan dan pemberdayaan. Kita tahu bahwa banyaknya potensi yang dimiliki oleh KMFB yang harus terus dipotensikan. Yang ketiga, adanya gerakan sosial. BEM KMFB 4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, dan aksi nyata. Lanjut kepada kondisi idealnya, saya mengutip satu undang-undang, yang dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang mana BEM KMFB 4 menjadi lembaga steering governance yang serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu apa? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana BEM KMFB 4 terus aktif, terus suportif dalam apa? Untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang unggul. Nilai yang akan kami usung pada BEM KMFB 2025 bernama SHAPE. SHAPE adalah kepanjangan dari Service Oriented, di mana BEM sebagai the provider pemenuhan kebutuhan dan aspirasi KEMA
Lalu yang kedua adalah harmonious, di mana BEM menunjukkan budaya kolaboratif dan rasa hormat antar kelembagaan lain agar dapat dihargai dan dapat bekerja sama secara efektif. Lalu yang ketiga adalah adaptable, di mana BEM merangkul gerak perubahan dan inovasi yang gesit untuk memenuhi kebutuhan skema. Yang keempat adalah progresif, di mana BEM terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program-program yang berdampak dalam pemberdayaan mahasiswa dan pengembangan kampus. Dan yang kelima dan terakhir adalah ethical, di mana etika merupakan inti dari aktivitas BEM dalam memastikan transparansi, kejujuran, tanggung jawab, serta segala tindakan yang ada. Lalu kita lanjut membahas budaya organisasi. Yang pertama adalah goal dan circle, di mana kita selalu memahami dan menjunjung tinggi esensi dan substansi dalam setiap langkah yang ditapaki. Dengan tiga framework yang ada, yaitu dengan bertanya why, how, dan what. Tiga hal yang menjadi esensi untuk kita mengetahui apa tujuan kita sebenarnya. Lalu yang kedua adalah no diligence, untuk sebagai bentuk perwujudan ruang aman untuk ormawa, di mana kami mengetahui bahwa banyak sekali potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Namun seringkali terdapat budaya-budaya yang tidak sehat yang tumbuh dalam tubuh ormawa, sehingga BEM Kema FEB 4 harus menindak tegas dalam perilaku tindakan toksik diskriminasi ataupun tindakan amoral lainnya. Lalu untuk budaya yang selanjutnya adalah design culture model, di mana yang pertama involvement, kedua konsistensi, ketiga adaptability, dan keempat adalah mission. Dan kita tuangkan hal itu menjadi misi yang kita bawakan pada BEM Kementerian 4 tahun 2020. BEM Kementerian 4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua mulai memberdayakan potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Jika kita melihat bahwa BEM memiliki peran yang sangat signifikan bagaimana untuk mengarahkan untuk membersamai KMFB dalam apa? Dalam untuk memberdayakan potensinya. Pemberdayaan potensi tidak bisa dilakukan ketika tidak adanya kolaborasi terhadap BEM KMFB terhadap BEM KMFB dengan KMFB itu sendiri, baik dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lainnya. Ketika adanya sebuah kolaborasi, ini akan mudah untuk terciptanya akselerasi setiap potensi yang dimiliki KMFB untuk diakselerasikan lebih jauh. Masuk kepada misi yang kita bawa, kita ada 6 misi. Yang pertama, empowering collaboration for impact. BEM Kementerian 4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran setiap pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi. Yang kedua, fostering inclusive public engagement. BEM Kementerian 4 mengedepankan partisipasi aktif publik, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, purposeful social movement. Setiap langkah dan pergerakan BEM Kementerian 4 diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Yang keempat, adanya safe space. BEM Kementerian 4 hadir sebagai garda utama untuk menciptakan ruang yang melindungi KMFB dari diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis, memastikan semua mahasiswa dapat berkembang secara rasa percaya diri dan keamanan maksimal. Yang kelima, comfortable growth environment. BEM Kementerian 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalisasikan akselerasi potensi mahasiswa dalam mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun akademik mereka. Yang terakhir, synergic student ecosystem. BEM Kementerian 4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dan terintegrasi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor. Lalu masuk kepada fokus isu. Yang pertama, adanya isu vokasi, yang tujuannya untuk membersamai serta memastikan keberlanjutan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi secara mencapai titik ideal. Lalu yang kedua, adanya kesejahteraan mahasiswa, dengan tujuan terwujudnya hak-hak mahasiswa FEB 4 dalam menunjang peran mereka sebagai mahasiswa FEB untuk mengakselerasikan lebih jauh untuk menjunjung tinggi prestasi bagi fakultas mahasiswa FEB dan menunjang prestasi mereka. Kami ingin bahwa kesejahteraan mahasiswa itu sangat diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Maka hari ini menjadi sebuah komitmen kami untuk terus fokus untuk melihat bagaimana kesejahteraan mahasiswa FEB itu bisa terrealisasi bagi kita semua. Untuk fungsi selanjutnya adalah ruang aman dan ruang nyaman FEB 4, di mana tujuannya ada terwujudnya ruang aman dan nyaman bagi KMA FEB dalam melaksanakan perannya sebagai mahasiswa, di mana pada ruang aman kita memiliki fokus terhadap mental health, kebebasan berbicara, dan juga isu kekerasan seksual. Lalu yang kedua adalah isu ruang nyaman, di mana kami akan membuat situasi yang mendukung perlombaan dan juga apresiasi KMA FEB. Lalu pendukungan secara fasilitas dan satu kelas kampus FEB 4. Dan lalu yang ketiga adalah kuliahan dan dosen yang sesuai dengan rencana pembelajaran studi.
Untuk selanjutnya, pada lingkungan internal kampus, adanya fokus isu aktualisasi Ormawa, bukan transformasi, bukan transformasi, tapi aktualisasi, di mana wujudnya organisasi mahasiswa DP Muda yang tetap relevan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangannya, dan sesuai dengan disiplin ilmu yang jurusan yang direlevansikan dalam organisasi Ormawa. Lalu untuk fokus isu selanjutnya adalah regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB Unpad. Kalau yang selanjutnya adalah identitas FEB. Kita ingin terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB 4. Maka dari itu, kami membutuhkan bagaimana entitas Kema FEB itu sendiri bisa mendukung apa yang menjadi yang dilakukan oleh BEM Kema FEB terhadap LKBSN, namun saling simbiosis mutualisme. Kita sebagai BEM Kema FEB tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya KMFB. Ataupun sebaliknya, Kema FEB tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya lembaga BEM Kema FEB itu sendiri. Lalu untuk isu eksternal adalah masalah sampah dan lingkungan di tanah eksternal, di mana ini untuk mendorong kebijakan lingkungan yang ada dengan strategi digitalisasi kampus FPW bebas sampah, zero plastic waste pada tahun 2025. Lalu isu selanjutnya adalah kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa, mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa. Masuk kepada esensi pengurus, bahwa kami melihat menjadi sebuah poin penting bahwa pengurus internal BEM Kemendikbud 4 menjadi salah satu aktor, layaknya seorang aktor dalam sebuah film yang memegang peran penting dalam membawakan alur cerita dan mengarahkan emosional penonton. Kalau misalkan BEM Kemendikbud 4 adalah aktor utama yang bertanggung jawab untuk mengarahkan Kemendikbud 4 menuju profil harapan bangsa, layaknya aktor yang membuat penonton merasakan pesan yang ingin disampaikan. Kita sebagai internal ataupun pada akhirnya nanti menjadi pengurus BEM Kemendikbud 4 harus mengetahui esensi pengurus itu apa, bahwa ternyata kita memiliki peran yang penting, ribuan mahasiswa di tangan kita yang harus kita kelola, harus diberdayakan lebih lanjut. Lalu masuk arah strategis, tidak menjadi arah strategis ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana dari setiap bidang yang dimiliki oleh BEM Kemendikbud 4 itu bisa terus diakselerasikan dan bagaimana ini memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh Kema FEB 4 itu sendiri dengan adanya bidang-bidang ataupun departemen-departemen dan biro di BEM FEB 4. Lalu untuk merealisasikan hal ini, kita membuat adanya sebuah program unggulan dan inovasi. Sedikit disclaimer bahwa program unggulan adalah suatu hal yang program yang sudah pernah dilakukan, namun menjadi sebuah unggulan di tahun ini dan perlu adanya peluasan segmentasi ataupun perluasan untuk ruang lingkup yang lebih masif dan serta mewujudkan keberdampakan yang lebih luas lagi. Yang kedua adanya program inovasi. Program inovasi ini adalah program yang baru yang menjawab tantangan bagi kebutuhan Kementerian itu sendiri. Oke. Untuk program unggulan pertama adalah FEB Career Days, di mana FEB Career Days adalah program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan Kema FEB dalam dunia karir pasca kampus. Lalu yang kedua adalah FEB Berlomba. FEB Berlomba adalah komunitas yang menjaring dan menciptakan ekosistem lomba dan prestasi di akademik di FEB Unpad. Hal ini bertujuan untuk mewadahi Kema FEB yang berminat dalam perlombaan serta menciptakan lingkungan yang suportif dan juga terintegrasi untuk pemaksimalan perlombaan akademik untuk menuai prestasi yang ada. Yang ketiga adalah Medfo Academy, di mana Medfo Academy adalah sebuah wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan dan juga pendesainan untuk mengakselerasikan minat dan bakat Kema FEB 4. Lalu selanjutnya pada program inovasi, kita membawakan beberapa program. Yang pertama itu Bergerak. FEB Bergerak merupakan grup penjaringan ekosistem olahraga di FEB. Bagaimana kita mengintegrasikan program-program ataupun tadi bagaimana adanya sebuah lembaga yang perlu digerakkan secara ekosistem. Kita melihat bahwa adanya LK, BSO yang memiliki concern olahraga. Tapi kita ingin bahwa adanya pengintegrasian, kita ingin adanya pengintegrasian supaya komunitas olahraga di kita semakin kuat, didukung oleh LKBS-nya dan KMFW itu sendiri. Yang kedua adalah Cluster Talk Discussion. Ini menjadi salah satu sebuah diskusi publik yang digagas dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu strategis, baik itu isu regional, kampus, nasional maupun internasional. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman, critical thinking, design thinking bagi mahasiswa FEB sendiri.
Yang ketiga adanya BEM Lapor. BEM Lapor adalah sebuah platform yang memfasilitasi Kema FEB 4 untuk melaporkan pembahasan terkait fakultas, lingkungan kampus, dan kinerja BEM. Bukan berfokus kepada hal advokasi saja, pendidikan saja, tapi semua hal yang emang berkaitan dengan BEM Kema FEB itu bisa dilaporkan pada BEM Lapor ini. Ketika adanya sebuah pengurus BEM Kema FEB yang melanggar etik, kami berharap untuk adanya melaporkan untuk kita tindak tegas supaya BEM Kema FEB bersih dari orang-orang seperti itu. Oke. Terus selanjutnya program inovasi selanjutnya adalah FEB Business Unit. Di mana FEB Business Unit ada program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BEM Kema FEB dengan mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi dengan penggabungan dan integrasi dengan kebanggaan yang ada. Diharapkan FEB Business Unit dapat menjadi akselerasi menjadi fundamental dalam funding kelembagaan-kelembagaan yang ada di FEB Unpad. Lalu adanya FEB Open House, bagaimana kita memperkenalkan FEB Unpad kepada stakeholder di luar. Lalu yang selanjutnya ada Leadersphere. Leadersphere hadir untuk memberikan ruang inspirasi dan edukasi, sekaligus menjadi pusat ekosistem bagaimana pengembangan diri kepemimpinan di tatanan FEB Unpad. Lalu selanjutnya adanya admin experience yang mana ini berfokus kepada mendalami tentang kesekretariatan dan keuangan. Yang selanjutnya adanya frame of media opportunities. Bagaimana menjadi sebuah media, bagaimana kita adanya sebuah apresiasi bagi karya-karya KMFB dalam bidang media kreatif, seni, dan lain sebagainya. Lalu adanya FEB Bus, sebuah konten interaktif yang untuk memberikan bagaimana adanya sebuah interaksi antara BEM KMFB dengan KMFB itu sendiri untuk adanya sebuah harmonisasi dalam internal kita sebagai KMFB 4. Lalu kami tuangkan dan kami realisasikan dengan step by step yang kami susun, yaitu dengan adanya 50 hari kerja. Yang mana 50 hari kerja ini menjadi salah satu langkah kami bagaimana dari setiap visi misi kami yang kami susun itu bisa terukur dan realistis. Dan kami tuangkan dari 50 hari kerja menjadi apa? Menjadi salah satu fondasi utama yang akan dibangun oleh BMKM FEB 4 untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Menjadi Negara Aksara menjadi salah satu mimpi dan sebuah yang akan menjawab permasalahan KMFB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ibrahim dan Kak Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, sekali lagi bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera.
Silakan untuk teman-teman bisnis untuk barangkali ingin ada yang ditanyakan terhadap apa yang kita bawa, dipersilakan. Bagi teman-teman dari bisnis yang ingin bertanya mengenai visi misi dan program kerja dari Paslon 2, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera.
Baik, apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Semoga dipersilakan untuk kawan-kawan bisik yang mau bertanya, dipersilakan. Jadi menampung setelah pertanyaan bagi kawan bisik yang ingin masuk. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, dengan demikian, sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEMKEMA FEB Unpad 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement, akan diberi waktu selama 5 menit kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih rekan-rekan kawan-kawan Disdik yang saya banggakan. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan dan menyalakan semangat untuk perubahan. Sebagai mahasiswa bisnis digital, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa diajarkan tentang keadilan, tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa dalam setiap langkah perjuangan kita di BEM Kementerian 4 tahun 2025. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpikan perubahan, tetapi juga bermimpi untuk mewujudkan hal tersebut. Mari bersama-sama kita menjadikan BEM Kementerian FEB Unpad sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan tidak dimulai dari orang lain, namun perubahan dimulai dari kita sendiri. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEMKEMA FEB Unpad 2025 nomor urut 2. Dan ini berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEMKEMA FEB Unpad tahun 2025 pada malam ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ramadina selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok, dipersilakan.
Baik, sesi dokumentasi akan segera saya mulai. Untuk semua partisipan, silakan on cam terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEBU 4 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Sukanya Pemilu FEBU 4 2025 hari ini. Saya Naila Diaur Rahma, selaku MC pada kampanye Pemilu FEBU 4 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah tinggal KPU semua ya? Udah KPU semua ya? Oke, bentar. Udah KPU semua. Mungkin aku nggak bakal banyak-banyak, soalnya udah jam segini juga biar kalian istirahat.